Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Teman-teman, sore hari ini kita podcastan lagi setelah 2 bulan yang lalu kita nggak podcastan terakhir dengan Pondok Pesantren Asyidik di Ngelipar Gunung Kidul ya. Hari ini kita meluncur ke daerah Sleman, di Bukit Turgo bersama Ustadz Muhammad Jabir di Pondok Darus Salamat Turgo. Eh, ini adalah podcast yang kesekian kali di Bengkel Dakwah dengan judul Inspirasi Santri. Tapi hari ini kita akan ngobrol bersama beliau, pengasuh dari Darussalam Turgo ya. Teman sekalian, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ahlan wa sahlan insyaallah. Alhamdulillah. Ini sore ini Sleman baru diguyur hujan Ustaz ya. Masyaallah, deras sekali ini. Oke, Pondok Darussalam Turgo ini letaknya di sebelah apa ya? Sebelah Tenggara ya tadi ya. Tenggara Merapi. Dul Kulon kalau orang Jawa bilang. Dul Kulonnya Merapi, jadi cukup dekat dengan Merapi. Alhamdulillah ada pondok yang di sini mengampu santrinya belajar Quran atau menghafal Quran, dan mereka kebanyakan SMP, SMA dan kuliah rata-rata seperti itu. Oke, Ustadz mungkin bisa cerita sedikit tentang perjalanan adanya pondok ini, kemudian ada beberapa sudah direnovasi, kemudian sekarang udah, wah Masya Allah tempatnya sudah luas, teman santrinya juga banyak, dan mungkin Ustadz bisa cerita biar teman-teman nanti di luar sana tahu bahwa di Sleman ada loh pondok yang bisa sekolah, anak-anak bisa sekolah ya, anak-anak bisa kuliah seperti itu Ustadz. Bisa diceritakan Ustadz? Betul. Alhamdulillah wa syukurillah, Masya Allah, jazakallah atas kerawannya Ustadz Nur, Masya Allah. Jadi kami di Turgo ini awal dari erupsi 2010. Di pasca erupsi 2010 kami sudah mulai merintis, meskipun belum kepondokan tetapi sudah merambah ke masyarakat begitu, sehingga 2011 pondok yang dulu itu sudah jadi. Kami masuk di 2014 akhir. 2014 akhir. Jadi pas ini ulang tahun yang ke-10 tahun saya di Turgo ini, Mas. Hari ini, Tat? Iya. Barakallahu fiikum. Ini pas ulang tahun saya juga ini, Mas Allah. Oh iya, kemarin pas di Facebook terlintas, wah ini Ustaz Jabir milat gitu. Mas Allah. Ini Oke, barokahnya bertumpuk-tumpuk ini, Mas Amin Allah. amin, alhamdulillah. Oke, terus Ustaz. Jadi ya di sini ini memang sangat majemuk. Jadi dari segi budaya majemuk, dari segi agama majemuk, kemudian dari segi kalau saya sering bilang ini daerah rawan bencana, rawan ekonomi, juga rawan Masya Allah secara akidah juga. Tetapi bagaimana kita ini menginspirasi buat masyarakat juga, buat kami juga secara pribadi dengan anak-anak, insya Allah kami berharap tagline kita ini meskipun ini di puncak sendiri, kampung terakhir di bawah lereng Merapi begitu. Oh gitu. Masya Allah, sehingga kami buat niatan yang besar. Paling tidak tahun 2045 itu ada satu rumah, satu yang sarjana yang hafid Quran. Masya Allah. Niat saja, mudah-mudahan Allah kabul insya Allah. Amin amin. Baik, targetnya Ustadz nanti di tahun 2000 berapa Ustadz? 45. 2045. Waduh, kok jauh banget ya. Katanya semua presiden kampanyenya begitu. Oke oke. Satu rumah, satu hafid Quran, satu sarjana. Iya, Oke, betul. baik. Masya Allah, ini program yang sangat luar biasa teman-teman sekalian. Jadi kalau ada rekomendasi silakan diarahkan ke sini. Tempatnya sejuk, nyaman, dingin. Di samping Satu pintu dan tidak bisa pergi. Oh, satu pintu nggak bisa pergi. Jadi kalau naik ya turunnya lewat situ gitu. Iya, Tapi insya Allah aman betul. ketika Allah akan menjaga pondok ini karena mereka menghafalkan Quran. Amin amin amin. Seperti itu. Insya Itu Allah. yang perlu teman-teman harus paham ya, seperti itu. Berarti selalu semangat. Karena banyak cerita orang-orang yang menghafal Quran itu, Masya Allah luar biasa. Bahkan jasadnya itu masih utuh kayak gitu. Masya Walaupun Allah. mereka meninggal, mereka jihad Betul, syahid betul. seperti itu. Nah, Ustadz, mungkin program yang dicanangkan pondok ini ke masyarakat, Ustadz, apa saja yang sudah pernah dilakukan? Ya, kami biasa kalau Sabtu sama Ahad ini nyebar santri beberapa masjid, insya Allah kita ampu untuk bisa TPA begitu. Karena rata-rata mohon maaf di daerah sini juga banyak masjid yang TPA-nya
nggak hidup karena kadang-kadang pengampunya kurang atau mungkin Oke. kemampuannya juga kurang. Sehingga harapan kami kalau biasanya kan TPA itu diajar anak-anak baru lulus Iqra juz amma ngajar lagi TPA. Iya, oke. Nah, kita serahkan, kita khidmatkan buat anak-anak yang sudah di atas 5 juz insya Allah. Nah, ngajar Quran, bisa talaki begitu. Oke. Sehingga harapannya Masya Allah, kami pakai program kawan-kawan di GIB itu menghafal itu mudah. Sehingga harapannya banyak anak-anak yang nanti generasinya bahasanya ojo mek kulhu wae lek. Iya. Dari kecil sampai tua kulhu terus Ya. gitu. Oke. Tadi tentang apa namanya? Jadi TPA ya, mereka mengajar ke TPA. Kemudian apa sih Tat yang dibutuhkan pondok ini biar banyak berkontribusi ke masyarakat? Kalau buku, alhamdulillah dari Pengen Dakwah. Oh ya, saya sampaikan ya, teman-teman sekalian, Pengen Dakwah sedang mendistribusikan wakaf Iqra di pondok ini seperti itu, dan insya Allah tadi santrinya berkhidmat juga ke pelosok-pelosok, ke masjid-masjid yang kemudian mereka mengajarkan Quran. Nah, mulai dari Iqra yang teman-teman wakafkan itu insya Allah sangat berguna di pondok ini seperti itu. Oke, kemudian apa sih tadi yang dibutuhkan selain kan tenaga SDM sudah ada, mereka juga skillnya ngaji sudah oke. Yang lain apa Tat yang dibutuhkan? Jadi ini kalau secara fisik memang kami ini kan baru pindahan, ini baru 1,5 tahun yang lalu nih. Oke. Jadi kami terus terang memang targetnya tahun ini bisa sampai dengan 100 santri gitu. Tahun ini 100 santri. Ya, sekarang Oke. 35. Karena kemarin itu pandemi sempat 70 santri. Hmm. Terus karena pandemi, kemudian erupsi juga di Merapi, akhirnya banyak anak-anak yang ditarik pulang sama orang tuanya. Hmm. Nah, saya pengen punya cita-cita di sini paling tidak ada 100 santri begitu, sehingga mungkin perlu pengembangan. Salah satu diantaranya yang Pondok Putri sama background depan itu supaya kelihatan ada pondoknya gitu. Di sini nih nggak kelihatan ada pondoknya, ini baru masuk dalam baru kelihatan. Oke, siap. Masya Allah. Ustadz, selain mereka belajar Quran, apalagi yang kemudian mereka belajarnya apa saja, Tat? Fundraising mungkin, fundraising nyari Ya, dana. fundraising kami belum sempat kepikiran sampai ke sana ya. Cuman kami ini kepikiran gini, Masya Allah ini program yang berikutnya ini sebagian juga dari mimpi dan cita-cita mudah-mudahan. Kami ingin membuat semacam camp-camp buat pelajar dan mahasiswa di dekat-dekat kampus begitu. Jadi target kami ada 20 titik yang akan kita kerjakan nanti. Kita sewa rumahnya, kemudian mahasiswa itu kita bina di dalam dengan paling tidak dengan murotal yang baik, sehingga harapannya kita nanti punya generasi ke depan tuh yang sarjana nek ngimami rangi sini-sini neng kampungnya gitu. Oh, iya, Ya, betul. sehingga harapan kita Masya Allah mudah-mudahan menjadi jariah buat orang-orang penghafal Quran ini, sehingga jariahnya buat teman-teman donatur juga akan mengalir sampai yaumil kiamah insya Allah. Masya Allah, siap. Oke, Ustadz, mungkin ini yang terakhir. Apa namanya? Bagaimana cara Ustadz kemudian nyari santri dan nyari dana atau donasi? Allahu Akbar. Alhamdulillah sampai detik ini saya belum pernah nyari santri. Oke. Dan saya Santri datang sendiri, Tat, ya? ya, alhamdulillah Allah kirim dari berbagai daerah begitu. Oh, oke. Sehingga dulu itu sebenarnya kita nggak pernah pengen punya santri perempuan, tapi karena juga dikirim akhirnya mau tidak Diterima. mau diterima dan nyiapkan tempatnya gitu kan. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan Oke, siap. ini berkah juga buat wabil khusus buat kami sebagai pengasuh dan teman-teman yang lain di sini, Masya Allah. Dan juga nanti buat kalau fundraising donasi, saya kadang-kadang ya ketemu 1-2 orang yang kira-kira monggo lah kalau kita mau bantu di sini. Karena terus terang ini daerah sudah sangat terpencil. Kalau bukan tersesat jalan-jalan yang benar nggak sampai sini kayaknya. Lah orang sampai sini mau Oke, ngapain oke, coba, oke, Masya Allah. Tapi mudah-mudahan di sini nih kita baru mau rintis dengan pihak pemerintah untuk dibuat wisata religi di Daerah sini. Tat? ya di makam Syekh Jumadil Kubro. Oh, oke. Nah, mudah-mudahan kami sebagai pilar utama lah sebagai pondok ini punya tanggung jawab moral dan tanggung jawab pertama bagaimana wisata religi ini bisa terwujud dan religinya ada, bukan hanya orang ziarah saja tapi Iya, nggak ada betul. religinya begitu. Kalau kebablasan jadi musyrik nanti ya. Khawatir. Masya Allah. Oke, teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang mau berdonasi, wakaf, sedekah, infak, dan menyalurkan
harta terbaiknya ke Pondok Darussalam Turgo bisa cek di deskripsi YouTube-nya ya. Nanti soalnya di PI Dakwah ada deskripsinya, di situ ada nomor rekeningnya, ada kontaknya Ustadz Jabir juga. Teman-teman bisa langsung kontak ke beliau dan mungkin ada yang tanya, "Iki bener ora sih pondok?" Nah, antum datang ke sini aja. Kemudian biar tahu lokasinya pasti sejuk, menyenangkan, dan bisa terreliginya juga, dan santri-santrinya Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, Amin ya Rob. diberikan keikhlasan, karena ngaku santri itu nggak gampang. Gitu. Ada Baik, bahasa terakhir insya Allah. gimana Ustaz? Kata orang bijak, barang siapa yang eh, menyenangi yang di bumi, maka yang di langit insya Allah akan menyayangi. Masya Allah. Masya Allah. Buat teman-teman donatur tidak ada ruginya. Masya Allah, kita senangkan mereka, kita selesaikan hajat mereka sampai mereka menjadi orang-orang yang berprestasi dunia akhiratnya. Kalau ingin sukses dunia harus pakai ilmu, sukses akhirat harus pakai ilmu, sukses duanya harus pakai ilmu. Masya Allah, kalau satu rumah, satu sarjana, satu hafid Quran, Masya Allah jariah yang tidak terhingga akan datang pada kita semua. Masya Allah. Baik. Satu rumah, satu sarjana dari Pondok Darussalam Turgo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas,